Kita mulai aja. Terima kasih ya untuk Dewan Penguji nih Pak Wahyu dan Ahmad. Saya manggil Bapak aja, ini agak formal soalnya nih. Ahmad. Kemudian makasih juga untuk Saudara Ahmad Zulfikar ya yang sudah hadir di sidang tugas akhir dengan melalui online ini ya. Oke, kita mulai aja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini agak nggak terlalu rumit ya sidangnya. Jadi dibagi dua, total 30 menit, 15 menit Zulfikar nanti memaparkan hasil tugas akhirnya, kemudian nanti 15 menit berarti dibagi 3 nih ya, atau 2 lah ya. Saya kalau mau katanya sih boleh juga ngasih pertanyaan ya itu, jadi 15 menit nanti untuk tanya jawab. Ya, langsung aja silakan kepada Saudara Ahmad Zulfikar untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goya wa syukran bila nihaya. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kepada Bapak Aduli selaku Ketua Penguji, terhormat kepada Kak Ahmad dan juga Bapak Wahyu, tak lupa juga pada Kak Ali. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Gimana? Tanpa Ahmad dibilangin ya aja. Ya, langsung aja, Zul. Nama saya Ahmad Zulfikar, kelahiran tanggal 27 2000. Judul tugas akhir yang saya bawakan itu penggunaan Wemos D1R2 untuk membangun smart garden berbasis Telegram. Kenapa saya memilih smart garden? Karena memiliki latar belakang. Latar belakangnya itu di tempat saya masih banyak beberapa petani tradisional. Dengan petani tradisional masih kurang dalam perawatan yang menyebabkan akan menimbulkannya banyak hama terhadap tanaman yang diurusnya. Latar belakang yang selanjutnya itu gagal panen. Gagal panen merupakan suatu penyakit yang selalu didapatkan oleh para petani tradisional yang diakibatkan oleh banyak hama dan menghasilkan hasil yang kurang baik. Karena hasil yang kurang baik, maka penjualan akan menjadi murah. Tujuannya yaitu menjadikan petani tradisional tersebut menjadi petani modern. Yang dimana petani modern ini bisa memelihara kebunnya, memelihara tanamannya secara otomatis. Dengan secara otomatis tersebut akan menghasilkan panen yang memuaskan. Dengan panen yang memuaskan pasti hasilnya pun akan melimpah. Dan penjualan akan berkualitas.
deskripsi tugas akhir saya yaitu yang pertama Smart Garden. Smart Garden yaitu kebun pintar, yaitu kebun yang dapat mengontrol penyiraman dan pencahayaan tanaman dari jarak jauh. Dengan kita mengirim pesan melalui aplikasi Telegram yang dikirim ke alat Smart Garden. Karena di sini saya menggunakan menggunakan Telegram, yaitu berbasis Telegram. Yang kedua, microcontroller. Microcontroller adalah sebuah rangkaian terpadu tunggal di mana semua blok rangkaian yang kita jumpai sebagai unit-unit terpisah di dalam sebuah komputer digabungkan menjadi satu. Wemos D1R2 yaitu sebuah microcontroller berbasis ESP8266 yang dibuat untuk digunakan sebagai platform IoT. Sebuah alat, lalu selanjutnya itu relay. Relay adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik yang dikendalikan dengan sinyal bertegangan rendah melalui microcontroller. Yang selanjutnya kabel jumper. Kabel tersebut berukuran kecil yang digunakan untuk menghubungkan komponen perangkat IoT. Yang selanjutnya itu sensor YL69. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah. Bahan dan alat yang saya gunakan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras di sini saya menggunakan PC yang memiliki RAM 8 GB dan hard disk 500 GB. Dan tak lupa memiliki prosesor yang cukup kuat, minimal Core i3. Yang kedua yaitu Wemos D1R2. Yang ketiga pompa air, yang dimana tadi telah dijelaskan. Yang keempat relay. Yang kelima kabel jumper. Yang keenam bohlam. Yang ketujuh sensor. Perangkat lunak. Perangkat lunak di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Yang kedua Arduino. Arduino di sini untuk membuat program. Yang ketiga Telegram. Telegram di sini untuk mengontrol sebuah smart garden yang kita buat. Skema pengerjaan tugas akhir. Yang pertama itu planning. Setelah planning, lalu kita menyiapkan bahan dan alat. Yang selanjutnya itu merangkai alat. Yang selanjutnya pembuatan kode program. Yang selanjutnya pembuatan smart garden, testing, lalu bisa dijalankan. Lini masa tugas akhir. Lini masa tugas akhir, saya di sini menganalisa masalah pada bulan April, minggu ke-1 dan minggu ke-2. Lalu penentuan judul. Penentuan judul pada bulan April, minggu ke-2 dan minggu ke-3. Penyiapan alat dan bahan. Sama masih pada bulan April, tapi minggu ke-4. Pengerjaan proyek TA. Saya mulai mengerjakan proyek TA pada bulan Mei, minggu ke-1, ke-2, dan ke-3. Pembuatan laporan TA. Pembuatan laporan TA pada bulan April, minggu ke-4, bulan Mei, minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, dan bulan Juni, minggu ke-1. Pembuatan slide TA
bulan Juni minggu kedua. Bimbingan TA dari bulan April minggu kedua, ketiga, keempat. Dan bulan Mei minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat. Bulan Juni minggu ke-1, kedua, ketiga. TA selesai bulan Juni minggu ketiga, keempat. Di sini pencapaian tugas akhir. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, penyiapan bahan dan alat. Penyiapan bahan dan alat telah disiapkan oleh Petik, alhamdulillah. Dan baru sampai merangkai alat. Karena kan kendala karena ada wabah virus COVID-19 tersebut. Jadi tidak sampai selesai gitu, Pak. Lalu saya di sini akan menjelaskan rangkaian alat IoT. Di sini terdapat Wemos D1 R2, relay 2 channel, dan sensor YL69. Yang warna merah di sini bisa dilihat kabel yang warna merah di sini untuk arus positif. Yang hijau yaitu untuk negatif atau ground. Yang kuning pin output. Yang warna biru itu pin input. Pin D6 sebagai output dihubungkan ke relay nomor 1. Pin D5 sebagai output dihubungkan ke relay nomor 2. Pin D4 bisa dilihat sebagai input dihubungkan ke pin AO sensor YL69. Sensor, lalu saya menjelaskan sensor YL69. Sensor YL69 memiliki 4 pin. Yang pertama VCC, kedua ground, 3 AO, yang keempat DO. Yang digunakan sekarang cuma 3. VCC untuk arus positif, ground arus negatif, dan AO untuk mengirim data ke microcontroller. Zul, 5 menit lagi ya. Siapa? Untuk rangkaian listrik arus positif diambil dari sumber dan dipotong melalui relay untuk selanjutnya diteruskan ke masing-masing alat. Untuk arus negatif langsung dihubungkan ke masing-masing alat seri. Jadi kesimpulannya, telah dibangunnya sebuah alat smart garden yang dapat menampilkan nilai-nilai dari sensor, menyalakan pompa air, dan menyalakan lampu dengan bantuan aplikasi chatting Telegram. Kesimpulan yang kedua yaitu melalui alat smart garden ini dapat mempermudah petani atau perseorangan dalam memantau tanaman di mana saja dan kapan saja. Jadi tanaman dapat terpelihara secara otomatis, tidak susah dalam mengurus tanaman dan lain-lain. Mungkin dicukupkan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ahmad Zulfikor yang sudah memaparkan hasil tugas akhirnya. Untuk Dewan Penguji, kami persilakan untuk melakukan
pengujian atau pertanyaan-pertanyaan. Silakan mau di siapa dulu, Pak Wahyu dulu mungkin ya, yang lebih senior nih. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Dudi ya. Terima kasih juga Jul udah menjelaskan gimana tadi smart garden ya, smart garden. Saya meteor garden tadi. Oke, Jul, suara saya. Jul, halo Jul. Ntar Pak, patah-patah Pak. Oh, patah-patah. Sekarang gimana? Jelas dah? Jelas Halo? Pak, jelas. Jelas, oke. Saya mau nanyakan Jul, tadi kan pakai Wemos berapa tadi? R1 D2 ya? D1 R2 Pak. Oke, kalau kita dicatat aja dulu kali Pak ya, Pak Dudi, bagaimana Pak Dudi? Ya. Oke, saya mau menanyakan pertama, bisa nggak pakai Wemos yang versi yang lain gitu dalam Smart Garden ini? Tahan dulu tuh, jangan dulu jawab. Ya, tahan dulu. Bentar Pak. Sinyalnya Pak. Bentar saya tulisin ya, saya catetin. Pak Wahyu tadi apa? Apakah bisa menggunakan Wemos versi yang lain? Oh, versi yang lain, oke. Terus di sini Zul berarti belum sampai kode program ke Telegram ya? Belum Pak. Belum ya, baru merangkai ya berarti ya? Iya Pak. Merangkai sensor apa tadi? Kelembapan tanah ya? Iya. Coba deh, saya masih paling jelaskan cara merangkainya. Saya masih belum paham tadi tuh yang pas perangkaian alatnya, jelaskan aja sedikit. Itu aja Pak Dudi. Ya Pak. Oke Zul. Nomor 1 udah paham pertanyaannya? Paham Pak. Ya, silakan dijawab dulu. Kalau yang nomor 2 dulu bisa Pak? Oke. Jelaskan Ya, rangkaian tadi, rangkaian apa? Komponennya. Dijelaskan ulang. Rangkaian alat. Ya. Yang pertama kan warna merah tuh. Kabel pin yang merah, kabelnya merah. Itu untuk arus positif. Dari mana? Dari microcontroller menuju relay. Itu arus positif. Untuk yang hijau itu untuk negatif atau ground. Untuk yang kuning itu pin output. Untuk yang biru itu pin input. Lalu di microcontroller tersebut kan ada pin D6. Itu sebagai output dihubungkan ke relay yang ke-1. Ya. Untuk yang pin D5 itu sebagai output dihubungkan ke relay yang kedua. Kan ada 2 channel relay itu. Saya menggunakan yang 2 channel. Dan pin yang D4 yang di microcontroller, yang di Wemos-nya, itu sebagai input yang dihubungkan ke pin AO. AO itu analog output, Pak. Analog output. Yang bakalan dibaca sama microcontroller. Jadi pin D4 dihubungkan ke pin AO sensor Y69. Sensor kelembapan berarti. Iya Pak, sensor kelembapan. Untuk sensor YL69 itu memiliki 4 pin. Yang pertama VCC. VCC memiliki tegangan dari 3,3 volt sampai 5 volt. Iya. Terus ground. Yang ketiga itu AO.
analog output. Yang keempat, pin DO. DO itu digital output. Tapi yang saya gunakan sekarang tuh cuma 3 pin. Yang pertama pin VCC, yang kedua ground, yang ketiga AO, analog output. Berarti digital outputnya nanti pakai yang itu ya, yang papan itu ya, papan Ya, digital. Oke, oke Jul, terima kasih. Pak Dudi. Nomor satunya belum, Jul. Oh, siap, Pak. Nomor 1 tadi, apakah bisa menggunakan WeMOS versi yang lain selain yang kamu pakai sekarang? Bisa atau enggak? Bisa, Pak. Cuma untuk board Arduino harus disesuaikan. Harus disesuaikan apanya? Codingan sama pinnya yang digunain. Berarti saya kalau misalnya pakai WeMOS D1 R2 juga bisa berarti ya? R1, sorry. Bisa, Pak. Oh, Cuma bisa. pinnya itu disesuaiin. Oh iya. Beda Oke. dikit di bagian pinnya gitu, Pak. Lihat di datasheet pinnya ya. Ya. Oke. Oke Pak Dudi, terima kasih. Sudah Pak Wahyu? Ada lagi? Sudah Pak, cukup itu Oke. dulu. Kalau gitu silahkan kepada Kak Ahmad. Oh, Ahmad. Oke, baik. Terkait dengan TA-nya, ini kalau diimplementasiin nih, terutama dipetik ya, itu Masya Allah banget. Semoga bisa diimplementasikan di petik dan bermanfaat. Amin. Nah, untuk saya lebih ke global aja tentang terkait dengan latar belakangnya. Kira-kira kalau misalnya ini, tadi kan latar belakangnya itu kan di desa Zulfikar ya? Ya, Kak. Nah, kasusnya. Kalau jika emang diimplementasikan di desanya Zulfikar itu, kira-kira yang pertama itu terkendala gak dengan jaringan di sana? Karena kan ini kan monitoringnya itu kan bisa lewat Telegram ya, lewatnya lewat Telegram. Ya itu terkendala gak dengan jaringan di sana gitu. Terusnya Iya. yang kedua terkait dengan karena Arduino ini kan nggak jauh dari yang namanya penggunaan listrik. Nah itu instalasi dari penggunaan listriknya itu kira-kira gambarannya itu seperti apa gitu. Lebih ke situ sih, ke globalnya gitu. Kalau emang benar-benar diimplementasikan. Ya mungkin itu aja Pak, kalau dari saya Pak. Oke. Jadi ada 2. Yang pertama, apakah ada kendala jaringan, terutama jaringan selulernya ya, terkait tadi penggunaan dari Telegram. Terus yang kedua tadi apa, Ahmad? Listriknya Pak, itu Pak. Listrik. Apakah listrik juga menjadi kendala? Artinya apakah memang selalu tersedia listrik dan mencukupi, ataukah ada kendala? Oke, nomor berapa dulu, Jul? Mau dijawab? Yang kedua apa, Pak? Listrik. Listrik, ya. Listrik bermasalah nggak di situ? Listrik bermasalah atau tidak gitu? Ya. Terkendala atau tidak gitu? Ya, betul. Udah, yang kedua pertama itu doang, Pak. sekarang kan kamu sinyal bermasalah tuh. Nah, itu Ya. implementasinya nanti bagaimana? Siap. Ya, silakan. Kalau di kampung saya tuh kan minim sinyal ya, Pak. Jadi saya sidang juga harus manjat-manjat kayak gini. Mohon maaf nih, Pak. Bukannya gak sopan gitu. Kalau soal sinyal, bisa cari solusinya yaitu dengan cara memasang IndiHome gitu, Pak. Memasang WiFi ke Telkom. Kalau kita bisa memasang IndiHome atau Telkom itu kan sinyal jadi bagus itu, jadi
jadi kuat. Dan pemakaian ke Smart Garden-nya juga fleksibel gitu. Iya, di sini emang susah sinyal, tapi solusinya IndiHome, Pak. Jadi IndiHome tuh walaupun kampung saya susah sinyal, tapi IndiHome ada masuk gitu, Pak. Ada yang pasang WiFi juga di sini. Oke, Kak Ahmad gimana? Cukup puas jawabannya? Cukup, Pak. Katanya solusinya ya salah satunya tadi. Kalau mungkin ya kalau jaringan seluler kayaknya jelek ya. Apa, Yul? Iya, iya, Ustadz. Ya, berarti pakai apa IndiHome solusinya. Atau bikin BTS dulu di sini. Bisa. Oke. Gimana Kak Ahmad? Mau ada pertanyaan lagi susulan? Lanjut aja, Pak. Oke, lanjut nomor 2 berarti ya. Iya, Pak. Jul, nomor 2, listrik bagaimana di situ? Jadi kendala nggak? Listrik kalau kebunnya dekat rumah gitu, di pinggir rumah punya lahan nih gede, bisa buatin Smart Garden. Itu kan listriknya bisa ngambil dari rumah gitu. Kalau enggak, bisa aja kita kalau punya modal nih, mudah-mudahan punya modal, beli genset gitu. Tapi lebih bagus tuh kita ngambil dari rumah. Ambil dari rumah ke Smart Garden kita yang ada di samping rumah kita, jadi mudah terpantau gitu, Pak. Oke, artinya kamu kalau mau bikin kebunnya nggak boleh jauh-jauh dari rumah gitu ya? Iya, Pak. Kalau kayak di sawah gitu agak susah. Kalau di sawah mungkin pakai tenaga diesel bisanya. Tapi itu akan boros sih, Pak. Oke. Jadi lebih baik di dekat rumah-rumah aja gitu. Enggak, untuk kondisi sekarang kebunnya bagaimana tuh? Yang sekarang nih yang ada. Katanya kamu kan di kampung kamu banyak kebun. Itu kondisinya dekat rumah atau udah dekat jauh dari rumah di sawah-sawah atau bagaimana? Ya karena di sini perkampungan banget, Pak, jadi si kebunnya tuh deket rumah. Jadi bagus buat Smart Garden tuh, sangat bagus, sangat cocok gitu. Jadi mudah mendapat listriknya gitu, Pak. Kalau soal listrik. Oke, monggo Kak Ahmad, ada lanjutan pertanyaan silahkan. Oh, berarti masih dekat lah sama rumah ya? Nggak terlalu ribet Ya, instalasinya. Tapi untuk jadi instalasi gimana? rumah kami tuh dikelilingi oleh hutan-hutan sawah-sawah gitu, Pak. Jadi mudah listrik malah. Oh, iya. Kira-kira kalau untuk narik kabel dari rumah itu bakal ribet gak? Atau bakal bener-bener apa namanya kayak panjang banget gitu narik kabelnya atau gimana? Bisa jadi. Tapi untuk apa namanya standar keamanannya itu bagaimana? Di sana kan Ya, kalau kita memiliki Smart Garden yang besar gitu, misalkan 2 hektar di samping rumah kita nih. Kita kan kalau soal listrik bisa panggil bantuan ke PLN gitu untuk datang bantu soal kelistrikan gitu, Pak. Oke, sip. Mungkin gitu, Kak. Iya, oke. Itu aja mungkin, Pak, dari saya, Pak. Udah, oke. Waktunya pas banget nih, jam 9 udah selesai. Ya, saya pengen ini nih, pengen ngasih masukan, tapi karena waktunya terbatas, ya nanti aja di luar Jul ya. Siap, Saya Pak. Makasih, beberapa masukan dari saya. Oke, terima kasih untuk Dewan Penguji Pak Wahyu dengan Kak Ahmad atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga ke Saudara Ahmad Zulfikar atas paparannya dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan.
Oke, kita cukupkan, kita akhiri. Oh ya, terima kasih juga ke Mas Ali atas waktunya. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilainya nanti mungkin ya, nggak langsung ya, Pak Wahyu ya. Ya, Kan saya masih udah, dulu nih ya. saya udah langsung ya Pak. Oh ya. Oke, Jo, jadi nanti nilai mungkin dari Pak Nanang aja ya. Ya Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita Terima kasih Bang. ya. Sudah boleh live kali ya, Jul. Sudah boleh turun dari pohon, boleh? Ya. Boleh Pak, turun dulu. Ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.